Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi dzikri ni'matin rabbil alamin. Babu sunai ieu bab nu kadua. Wa fihi salasuna mau'idatun arba'atun akhbarin wal baqi athar. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua. Wabihi, di dalam bab yang kedua ini adalah salasuna mau'idah. Ada 30 nasihat. Ada 30 nasihat, ya. Arba'atun akhbar. Yang 4 itu akhbar. Wal baqi athar. Dan yang sisanya adalah asar. Wanani yang dimaksud bil akhbar, yang dimaksud akhbar itu adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis gitu ya. Jadi dalam 30 nasihat ini yang akan disampaikan yang 4 itu hadis. Wabil athari aqwalis sahabati wa tabi'in, dan sisanya adalah ucapannya para sahabat dan tabi'in gitu. Paminhu gitu ya. Di antara nasihat yang 30 itu aypal maqalatil akhula, maqalah yang pertama minal munbahati, yaitu nasihat yang merujuk sebagaimana yang dijelaskan kemarin. Minal munbahati itu nyata nasihat-nasihat untuk bekal kita menuju akhirat, kan kemarin udah dijelaskan. Asana yaitu anu bangsa dua-dua. Maruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Kanjeng Nabi para tos ngadawu kumasur Kanjeng Nabi teh khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Aya dua perkara anu mana teu aya anu leuwih utama tina dua perkara ieu, anu lebih afdal, anu lebih agung, anu lebih mulia dina dua perkara ieu. La syai'a teu aya di anu leuwih utama tina ieu dua perkara teh. Mana? Anu hiji al imanu billah, iman ka Allah. Hiji iman ka Allah. Agungna manusia teh karena iman ka Allah, bisa mulia na eta manusia iman ka Allah. Gitu. An iman itu rahasia, iman itu pamere ti Allah, teu bisa dihadirkeun ku sorangan, teu bisa dipentak. Maka bersyukurlah kita diberi iman sama Allah, karena seperti yang sudah sering disampaikan setiap awal mukadimah bahwa satu-satunya nikmat yang paling agung adalah nikmat iman yaitu itu adalah nikmat yang paling agung dari Allah, kita dikasih iman gitu ya. Enggak ada yang bisa membandingi kedua perkara ini. Itu ini kata baginda Nabi, iman, kita dikasih iman sama Allah, sangat bersyukur gitu ya. Dan yang kedua, wa naqulil muslimin, bermanfaat bagi sesama umat muslim. Jadi kita tuh dianjurkan harus bermanfaat. Jadi orang teh itu, jadi diciptakan jadi manusia teh harus bermanfaat bagi sesama umat muslim yang lain gitu. Bukan malah sebaliknya bikin provokasi ataupun yang lain sebagainya. Bukan itu. Kita tuh dituntut sama Allah harus bermanfaat untuk sesama muslim. Dengan apa kita melakukan supaya bermanfaat untuk umat muslim teh? Ini sahur para ulama dijelaskan
Bil maqoli dengan ucapan. Pertama dengan ucapan. Sampaikanlah nasihat-nasihat. Ini lebih tepatnya kepada para guru, para ulama, para kiai, ustaz. Sampaikanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bil maqoli dengan ucapan. Kita tidak mampu menyampaikan ilmu ataupun nasihat-nasihat, kita tidak mampu. Ada yang kedua, au bil jahi, dengan kedudukan, dengan jabatan. Nih mumpung kita lagi jadi camat, mumpung kita lagi jadi bupati nih, mumpung kita lagi jadi RW RT. Jadikanlah kesempatan kedudukan tersebut untuk bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya untuk misalkan yang lebih misalkan fuqara masakin. Kan sebagai RT ataupun RW pasti paham pada rakyatnya, pasti tahu, oh si A kurang dalam ekonominya, harus dibantu. Jadikan kesempatan kedudukan itu untuk bermanfaat bagi sesama manusia. Ini dituntut sama Allah. Itu. Kita nggak jadi ustadz, nggak bisa. Ucapan nggak bisa, kedudukan pun sama, kita hanya sipil biasa. Ada. Yang ketiga, aubil mali, dengan harta. Harus bermanfaat. Kita sesama manusia semampunya. Misalkan kita ada harta lebih nih, ya gunakanlah harta itu untuk bermanfaat bagi sesama, gitu ya. Contoh kemarin masih basah, Idul Kurban itu kan sebagai horizontal gitu kan, berasosiasi gitu kan, sesama berbagi. Nah itu untuk yang mampu dituntut harus berbagi, bersedekah, karena semua itu adalah dari Allah. Yang dititipi ilmu, ucapkan, sampaikan dengan lisannya, karena ilmu itu dari Allah. Yang dititipi dengan dudukan, jabatan, itu kan dari Allah asalnya. Sampaikan, jadikan kesempatan untuk bermanfaat bagi sesama. Adapun harta, sama, itu kan harta titipan Allah. Ku Allah disuruh dibagikan deui ka sesama. Harta juga nggak punya, Pak Ustaz, misalnya. Ucapan saya nggak mampu, kedudukan nggak punya, apalagi harta. Ada yang keempat, bil badani, dengan fisik, dengan badan. Dengan badan kita misalkan kuat, ya tolonglah. Kira-kira ada yang lemah, tolong dengan sekuat tenaga kita, misal itu. Nah inilah yang disampaikan oleh para ulama. Kita dituntut harus bermanfaat bagi sesama umat. Itu baik itu ucapan, baik itu harta, baik itu kedudukan dan fisik, semua titipan dari Allah yang harus digunakan, yang harus dimanfaatkan untuk sesama umat. Nah, ini kata baginda Nabi, tidak ada dua perkara yang lebih afdol, yang lebih utama daripada ini. Pertama, kita sudah iman kepada Allah, kita sudah iman. Dan yang kedua, harus saling menyayangi sesama umat, terutama umat muslimin muslimat. Nah ini kata baginda Nabi, dengan semampu kita, bil maqoli, au bil jahi, au bil mali, au bil badani, yang empat ini. Mana yang kira-kira mampu untuk kita lakukan, gitu kan? Itu. Abdul, lebih utama. Kita iman, tapi kita yang namanya iman berarti hablum minallah. Kita menyayangi umat muslim berarti hablum minan nas. Kita iman, cukup iman gitu kan, tidak saling menyayangi sesama umat muslim, tidak sah iman tersebut, ditolak.
keduanya ini harus beriringan, harus berjalan gitu. Karena sayangnya kita kepada sesama menandakan itu iman kita sempurna gitu. Apabila di dalam hati kita masih ada iri, dengki, hasut sama sesama, sama tetangga, sama umat muslim, pertanyakan iman kita rusak. Harus jadi muhasabah diri. Ini baginda Rasul yang menyampaikan. Masa kita nggak yakin, masa kita nggak percaya? Multad kalau kita nggak yakin, nggak percaya dengan ucapan beliau. Kalau Rasulullah SAW, beliau bersabda, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin. Siapa orang di waktu subuh nih ya, di waktu pagi, tidak ada niat jelek lah, tidak ada niat untuk menzalimi sesama gitu ya. Misalkan di waktu subuh teh tidak ada niat bersih hati tidak ada niat goreng gitunya ka tetangga ataupun ka saha dina waktu subuh teh gitu. Apa kata baginda Nabi? Ghufirallahu majana, maka dihampura dosana anu dilakukeun kumaha. Itu. Di ketika kita bangun tidur di waktu subuh, kita nggak ada niat jahat, nggak ada niat jelek, nggak ada niat menzalimi orang, bersih. Malah sebaliknya kita sayang, kitanya ingin nah itu dihampura dosa Allah. Kari kudang sari geus diampura dosa Allah asalkan bersih hatena. Ini soal kajian Rasul. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumin. Jeung siapa orang ya di waktu subuh ada niat ingin menolong, ingin membantu orang yang dizalimi. Itu ibu teh bangun subuh nih, ibu teh tahu di antara tetangga teh ada yang lemah ya. Hari ini mumpung ada rezeki pengen ngasih sama dia, pengen bantu gitu ya misalkan. Ada niatan gitu. Kumaha surganya Rasul? Wa qada'i hajatil muslimin kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Ibu gaduh niatan kitunya ingin membantu orang hajatin dengan membantu hajat Nadia itu meringankan bebannya, misalkan membantu dengan materi, dengan apalah gitu ya. Ibu teh pagi-pagi teh misalkan dongkap ke tetangga ngasih sesuatu misalkannya, apalah itu mah bentukna gitu ya. Apa kata baginda Rasul? Itu pahalanya, pahala orang tersebut sebagaimana pahala haji mabrurah yang diterima. Masya Allah, coba. Masa kita nggak yakin dengan hadis beliau, dengan ucapan beliau gitu. Ini langsung baginda Nabi yang menyampaikan bahwa apabila di antara kamu di waktu subuh niat ingin menolong, niat ingin memberi, niat ingin membantu tetangganya yang lemah misalkan, dengan apapun itu yang sekiranya terbantu dengan apa yang kita kasih, apa kata baginda Nabi? Orang tersebut mendapatkan pahala haji yang mabrur, yang diterima. Tuh, nu haji mah ini kayak itu can tantu mabrur. Kamu di akhir zaman mah sangat rentan ibadah diterima ke Allah di akhir zaman, sangat sulit. Kita ibadah contoh sholat itu diatur sama fikih. Cek fikih kita sholat kudu sah gitu kan, sesuai dengan syariat, wudunya dan lain sebagainya. Yang 3 perkara itu sah, sholat sah.
Tah sahna salat urang teh can tangtu diterima ku Allah. Can tangtu. Ngan lamun aya salat urang diterima ku Allah berarti eta salat urang berarti sah. Urang salat sah, sahna salat urang can tangtu diterima ku Allah. Ngan ketika ibadah urang diterima ku Allah berarti eta emang ibadah urang sah gitu. Sangat apa ini ibu ngaji kitab bukan kitab fikih lagi yang kemarin ya, ini agak-agak naik sedikit ke tasawuf ya, nasihat-nasihat para ulama gitu. Bahwa contoh kita ibadah sholat bersih dalam fikih dohir, bersih pakaian badan segala macam bersih suci. Ya, dina hati aya saeutik we kotor dengki saeutik tong loba teuing matak gugurna eta ibadah. Coba lamun dibahas ku ahli tasawuf itu urang keur salat aya boga rasa ngewa kata tangga gitunya tong harap eta ibadah bakal ditampi ku Allah. Anu dimaksud bersih teh dohirun wa batinan, sucikan diri, jiwa dan jadi sucikanlah jiwa dan ragamu itu. Insya Allah ibadah orang nyampe ke Allah. Ini harus beriringan kedua ayat gitu. Bersih dohir unggul percuma. Contoh ibu teh gaduh motor atau gaduh misalkan kendaraan naon misalkan kaset, heran, kinclong itu misalkan. Tapi mesin teh misalkan busina kira-kira maju moal. Kan nu penting maetana. Nu penting mah di dalam. Contoh ibu boga Alphard tapi teu dieusian bensin. Kan moal manfaat, moal jalan. Nah, bensin, mesin segala macam teh kudu bersatu. Seperti ibadah, fikih, tasawuf, tarekat, marifat, kudu dihijikeun eta teh dalam bentuk ibadah teh. Gitu. Barulah. Nah itu. Tuh ibunya, masya Allah, karunia Allah sangat luas, kasih sayang Allah sangat luas. Karena umat Kanjeng Rasul dikhususkan di dimanja, masya Allah Gusti, dimanja, iya pahala, depira kan, sok secara logika. Ya, secara syariat itu pira cuman membantu, jangan dilihat nilainya lah, niatna we heula gitu. Orang aya rasanya rek membantu sesama tetangga di waktu subuh ngasih sesuatu, tong ditinggal nilainya apa yang kita kasih, niatna eta tah anu diterima ku Allah teh gitu. Masya Allah, ini jadi ibrah untuk kita semua gitu ya. Sekecil apapun bentuk ibadah kita sangat besar nilainya di hadapan Allah gitu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nasi linnas. Seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang tersebut bermanfaat bagi sesama umatnya. Gitu, bermanfaat. Nah, dalam bentuk apa? Bermanfaat. Kita punya ilmu apa nih? Punya ilmu mesin, sampai praktekkan. Punya ilmu dokter, sampaikan. Punya ilmu apa yang sekiranya bermanfaat untuk membantu sesama kita. Itu. Di antara hamba yang mendidik mereka cinta kepada Allah teh saudara Rasulnya itu jelema anu bermanfaat, aya manfaatna, lain malah dibalik, malah
ujar kebencian segala macam, lain malah gitu. Wa abdulul amali idkhalu surur alal qalbil mu'min. Nah, di antara amal yang abdul, amal yang utama itu adalah membahagiakan hati umat mukmin. Idkhalu surur, membahagiakan hati umat mukmin. Jadi pikaresepeun gitu hatena teh resep gembira dengan hadirnya kita teh gitu ya. Seneng, bukan sebaliknya dengan hadirnya kita teh merasa hareudang atau kumaha lain. Ieu mah ngerasa nyaman, ngerasa terbantu, merasa tertolong, merasa gitu ya dengan hadirnya kita teh gitu ya. Bahagia hatena. Di antarana yatradu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar. Itu pilihnya di antara tetangga teh aya nu bisa anu nyangu atau kumaha itu. Cai teh teu viral kudu saleter eta teh kan Masya Allah menghilangkan rasa lapar, membantu. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, beliau berkalam sesuap nasi yang dimasukkan ke para fakir miskin ya, itu lebih afdol daripada ibadah 1000 rakaat. Tapi bakhil, nih wali Allah, seorang ulama gitu ya, seorang ahli Allah, sesuap makanan yang dimasukkan kepada perut fakir miskin itu lebih agung derajatnya di pandangan Allah, di sisi Allah, daripada sholat 1000 rakaat tapi korek bakhil. Nah, menghilangkan rasa lapar, awajak sipu anhu karban, atau menghilangkan kesusahan. Jadi tetangga teh menuju kesusahan ya, bantulah semampu kita, bantu gitu dengan apa, tanya apa yang bisa saya kiranya apa yang bisa ibu bantu nih, cobalah bercerita, pilih gitu. Itu sangat ya Allah gitu ya. Ayaqdi lahu dainan, atau membayarkan hutangnya. Bisi ieu aya nu ka ieu, misalkan hutangna teu mampu kabayar, misalkan sok urang menuju aya ieu dikasih ku Allah lebih harta, bantu. Nah, ini saya menyampaikan apa yang ada di kitab tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama di sini. Seperti itulah kalau kita ingin jadi orang yang bermanfaat di hadapan Allah. Gitu. Wa khoslatani, ada 2 perkara, la syai'a, teu aya nu ngabandingan karena 2 perkara ieu nya, akhbatsu ay anjasi, yang lebih hina, lebih kotor, lebih biadab, lebih najis. Di sini dijelaskannya ay anjasi, lebih najis. Apa itu? Min huma, di antara 2 itu adalah pertama asyirku billah, syirik ke Allah. Syirik ke Allah, ay syiriknya nyata menduakan Allah. Nah, ini harus kita pahami nih, harus kita sadari nih. Asyirku billah, syirik ke Allah, menduakan Allah. Allah didua. Itu maksud Allah didua teh orang nyembah lain ka kalah nyembah naon. Seperti orang Nasrani nyembah kana naon, kanu ngagantung ke naon ngaranna teh anu kieu nyembah kanu kitu aya di naon
berhala Yahudi aya di naon model Buddha Konghucu naon di macam-macam jelma-jelma manusia anu paling hina eta di hadapan Allah gitu. Tapi kita jangan begini nih ya, terkadang syirku billah itu ada di hati kita, hadir di dalam hati kita. Bis jelas ari syirik secara zahir mah gitu. Aya anus asyarkul khafi, syirik secara tersembunyi, tidak terlihat. Tak eta nu bahaya ke bangsa urang mah kade. Nu seperti apa? Contoh ibu teh ibadah, ibu teh ngaos, contoh ngaos, kan di piwarang ku Allah nya ngaos teh. Tapi niat ibu teh hayang kapuji. Aya ria, hayang katangga. Nah, eta teh syirik keneh eta teh. Menduakan Allah nah. Itu. Contoh sholat, di hadapan suami mah getol. Suami geraya ya, keur ngajentul suami teh ya. Wah, sabaraha rakaat eta duha. Aya keur sholat. Eta teh salah satu syirik khafi, eta teh arti anu syirik kecil gitu, tapi tetap bahaya. Berarti lain karena Allah atuh. Karena ingin nah iya. Contoh misalkan ustaz dia, wah dandanan keren, sorban segala macam berangkat di rumah teh, oh hayang ka naon ku batur, hayang ka tangar, hayang ka puji, rusak ustadna, rusak kiaina anu model gitu. Ieu anu kudu dibersihan ku urang. Da sifat eta mamoal eueuh bakal aya wae bakal ngaganggu wae. Ngan kumaha carana kita untuk memerangina, mengatasina. Gitu, teh lain diwati ku ilmu, ku akal, ku hikmah. Selalu ada. Itu. Di setiap manusia ini yang paling bahaya syirkul khafi. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar seperti orang-orang Nasrani yang benar-benar sudah terlihat kan, jelas gitu kan. Kafir nanti jelas terlihat. Nah, syirkul asghar anu leutik anu teu kaciri di bangsa urang aya eta teh. Seperti ria, ujub, takabur teh eta teh syirik ka Allah eta teh. Nah, bet hayang kapuji teh ku Allah we, bet hayang kapuji ku manusia. Nah, bet hayang katangar ku manusia. Nah, bet hayang terkenal ku manusia. Gitu. Cukup we ku Allah. Gitu. Lamun anu ikhlas mah jelas gak Bu? Jelas. Nah ini nih yang paling bahaya adalah atap ke Imam Abdi contohnya tiap wengi aku nyuwunkeun ka Allah supaya dijaga diraksa ditebikeun sifat-sifat munafik eta teh. Itu ya Allah, Gusti. Tebikeun sifat-sifat munafik eta. Ujub ria, sirik takabur, hasud dengki, iri, bakhil, toma. Ya Allah hilangkeun anda tebihkeun sifat-sifat eta tina manah abdi ya Allah. Itu penta ka Allah. Itu setiap sujud di malam hari. Itu hilangkeun sifat-sifat munafik eta teh ya Allah. Teu hayang abdi maka puji ku batur ku sesama manusia ku makhluk gitu. Cukup Gusti. Itu. Teu hayang katangar, teu hayang gitu. Nah, eta berusaha untuk menyuwunkeun ka Allah dijaga diraksa tina perkara eta. Penta ka Allah da moal bisa dibersihan ku sorangan mah moal. Dibersihan ku sorangan moal bisa.
iwati minta ka Allah, ya Allah yang dibersihkan tina sifat-sifat munafik eta kitu. Nah, itu ya yang pertama syirku. Yang kedua, wadharbil muslimin. Wadharbil muslimin. Yang kedua adalah membahayakan sesama muslim, memadaratkan sesama muslim. Lain nulungan ka umat muslim teh kalah dibalik. Itu lain ditutupan aurat jamaah muslim teh ieu mah kalah diomong-omong digogoreng. Lain ditutupan, lain ditolongan jamaah muslim keur kajepit teh ieu mah kalah diupuas. Tah ieu teh sifat-sifat anu paling hina di hadapan Allah, anu paling di dieu dijelaskeun anjas, aya anjas paling najis. Sifat anu paling najis eta teh. Jadi sabaliknya hadis sabalikna anu tadi itu dua perkara anu sabalikna anu tadi ayat tadi paling mulia teh di dua perkara hiji iman ka Allah, dua bermanfaat sesama muslim. Nah ieu sabalikna paling jelema anu paling hina, paling kotor, paling biadab, paling najis nya eta jelema anu syirik ka Allah, kaduana anu ngabahayakeun sesama muslim, ngamadaratkeun itu lain ngabantu, lain nolongan, malah sabalikna itu. Itu jelema paling hina di hadapan Allah. Itu kan ongkoh ngadoa, Allah mastur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah auratnya, aib-aibnya umat Muhammad. Ada kurang kalau diomongkeun, digibah. Ongkoh ngadoa kitu. Teu nyambung jeung doa. Itu Allah marham, ya Allah sayangilah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Ada orang lainnya sayang kalah. Jadi satukan doa dengan perilaku kita gitu ya, yang kita ucapkan teh satukan gitu. Allahumma bir ya Allah ampunilah dosa-dosa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Ketika aya nu dongkap tatangga ibu, teman ibu minta hampura, punten nya punya abi kamari kieu-kieu mung nyeri hate. Lain kitu. Contoh. Jadi doa kita harus sesuai dengan perilaku kita gitu. Harus sesuai. Allah mazmur ya Allah, tutupilah kekurangan umat Kanjeng Nabi Muhammad, tutup kekurangan teh ditutupan. Kurang ieu, kurang naon. Tutupi eta doa teh eta teh masya Allah. Dengan kita sering berdoa eta, insya Allah dapat husnul khotimah kata para ulama gitu ya. Kan doa tersebut harus sesuai dengan kelakuan kita gitu. Ulang doa gitu, tapi orang sendiri anu ngalanggar mah itu. Allah mazmur tutupilah kekurangan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tutupan kekurangan anak dengan secara dohir, misalnya kita punya harta lebih ataupun apalah dari segi apa yang kita mampu, so tutupan kekurangan itu. Nah inilah diantara dua orang yang paling hina, orang yang paling kotor, yang paling najis di sini dijelaskan, yaitu yang membahayakan umat muslim. Di antaranya bi abdanihim, dalam fisiknya, dengan fisiknya. Contoh ibu teh petah geul kata tangga teh gitu nya pasti bakal lewat ka dieu. Pasangan naon paku atau naon. Contoh eta membahayakan karena fisikna, karena dirina. Eta teh kan diharamkeun eta teh. Diharamkeun meunang gitu. Pedah kesel ibu teh nya. Awa amwalihim atanabi hartana, misalkan didolimi ke orang hartana, kita pinjam uang tapi nggak mau bayar, kita kan dolim eta teh. Salah satunya kita jualan, dengan kita jualan si takarannya nggak jelas gitu kan, nggak malah dikurangi. Eta teh kan dolim karena hartana sesama umat muslim gitu kan. Eta jelema paling kotor, paling hina di hadapan Allah.
Naudzubillah, mudah-mudahan orang saleh ditebikeun tina sifat-sifat munafik eta teh. Gitu. Ieu di antarana. Fa inna jami'u awamillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini. Kesimpulan ya atas semua perintah Allah. Nah, disimpulkan ieu. Kesimpulan atas semua perintah Allah gitu ya. Hanya dua. Yang pertama, at-ta'zimullah ta'ala. Ta'zim ngagungkeun ka Allah berarti ibadah makhdok teh ya salat gitu kan, zakat, anu diparentah ku Allah, puasa. Ta'zim eta ngagungkeun ka Allah. Hiji eta, anu kadua gitu ya. Wa syafaqatul khalqillah. Sayangnya deudeuh ka sesama makhlukna Allah. Eta kesimpulan tina sakabeh anu parentah ibadah ku Allah teh eta dua. Ta'zim ka Allah, sayang ka sesama makhluk sakitu tujuan nu diparentah ku Allah. Geus cukup. Ta'zim ka Allah berarti dengan sholat teh segala macam anu diparentah ku Allah. Nu kadua nyaeta sesayang sesama hamba, sesayang sesama makhluk. Sakitu dari sakabeh parentah Allah teh ukur dua, kesimpulan nama gitu. Maka apabila di dalam hati kita masih ada tuh yang namanya sifat apa yang munafik tadi gitu ya. Coba pertanyakan muhasabah diri, aya naon ieu nu kurang gitu nya. Boga dosa naon gitu nya. Itu muhasabah, taubatan gitu. Itu bisa dihilangkan ku sorangan moal eta mah. Itu kudu ka Allah. Nyuwunkeunana gitu nya pangbersihkeun sifat-sifat eta. Pertanyakan, letak masih dipertanyakan iman kita apabila di dalam hati kita masih ada rasa iri dengki, hasud dan lain sebagainya. Gitu. Qaulihi ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah berarti itu secara ibadah ka Allah langsung gitu ya, ibadah mahdhah. Wa atuz zakah, mengeluarkan zakat itu namanya secara horizontal ya, berdia sosial, berbagi sesama saudara. Zakat teh eta ukur dua itu. Nah, dua id lebaran teh, Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri kita dianjurkan, diperintah sama Allah untuk berbagi zakat fitrah, baik itu beras ataupun lain sebagainya. Di Idul Adha kita disuruh oleh Allah untuk membagi hewan kurban, itu kan. Yang keduanya ieu teh dua-duana itu bermanfaat untuk sesama muslim. Iya, diperintah ku Allah. Sholatna ka Allah, nah seperti sholat id, sholat sunat, sholatna ka Allah. Nah, kurbana secara sesama umat muslim bermanfaat. Nah iya, iwati iya dah tujuan hidup teh hanya dua iya gitu. Ustaz aya jalma anu sayang nyaahan dedehan cenah ka jalma tapi tara daek salat, atuh teu bisa. Teu bisa. Aya rajin salat cenah tapi kitu koret medit, pokona mah galak, judes segala macam. Cap naon. Eta sah teu amalna moal. Kedua-duanya itu kudu beriringan, kudu berjalan. Insya Allah dugi ke Allah. Itu. Wa qaulihi ta'ala,
sebelum Allah Subhanahu wa taala parantah berfirman, askurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku. Ya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang selalu dikasih siang malam, gitu kan. Perbanyak kita bersyukur kepada Allah. Tanda kita bersyukur kepada Allah yaitu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Eta tanda syukur teh, lain alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu ngaji kedul. Itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kan muji eta teh. Ayo salat kedul. Itu lain. Justru orang yang pandai bersyukur teh yaitu dengan af'ali, dengan pekerjaan. Asyirku bil arkan gitu ya. Syukur dengan tindakan, dengan pekerjaan, yaitu dengan memperbanyak melakukan ibadah yang diperintah oleh Allah gitu. Nah, itu orang yang termasuk orang yang bersyukur. Wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada kedua orang tua itu, atas orang tua, wasilah orang tua kita begini, wasilah orang tua kita kan masya Allah lain naon namina teh sanes sanes hitungkeun jasa orang tua mah lain-lain mau bisa dibayar mau gitu kunaon cing bisa kabayar eta jasa orang tua. Iwati aku akhlakul karimah, akhlak anu sae payunanna. Urang boga akhlak bagus payunan orang tua, insyaallah kabeuli kabayar orang tua ngarasa bungah deudeuhnya teh. Lain hayang dibere materi segala macam tapi ari akhlak teu aya adab, teu aya segala macam ke orang tua teu bisa. Walaupun kita jarang memberi dikarenakan gak punya, enggak mau, tapi akhlak adab dijaga terhadap orang tua, insya Allah kabeuli eta hati orang tua. Nah ini kata Allah ya, bersyukurlah gitu kepadaku, kata Allah teh banyak-banyak bersyukur gitu. Sesungguhnya sakumaha dina surat Al-Mulk gitunya Allah berfirman, qalilan ma tashkurun, sungguh sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, Allah berfirman, sungguh sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Emang karuh rumaos gitunya, contoh model abdi gitunya ya Allah. Itu nikmat Allah sangat luas. Tapi orang bersyukur anu saeutik. Itu tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi bentuk syukur kita itu tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak sebanding. Contoh Nabi ya Gusti. Nah inilah apa yang disampaikan oleh para ulama gitu ya. Ruwiya an Uwais al-Qarni annahu qala, diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Uwais al-Qarni. Ini ada riwayat nih, sejarah orang soleh nih ya Bu ya. Kita kemarin sudah dijelaskan kalau kita mendengarkan riwayat orang soleh ya, maka dengan seketika turun rahmat Allah. Kita berharap dengan kita mendengarkan riwayat orang soleh, kita mendapatkan rahmatnya Allah. Nih Uwais al-Qarni, saya sedikit saya sampaikan mengenai kronologi gitu ya, kronologi siapa itu Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni seorang tabi'in, tapi beliau hidup di masa baginda Rasul. Dari mana asalnya? Beliau itu dari Yaman gitu ya. Sedangkan Kanjeng Rasul ada di Madinah. Ini Uwais al-Qarni itu punya rasa cinta yang sangat sama Rasulullah dan ibunya. Itu. Jadi Uwais al-Qarni ini diangkatnya jadi wali Allah teh karena birrul walidain. Itu. Berbaik, berbudi baik, pekerti kepada ke orang tua anak gitu.
Jadi beliau ini adalah seorang yatim gitu ya, seorang yatim. Di masa mudanya itu beliau itu hidup sama ibunya sendiri gitu ya, menanggung orang tuanya. Ibunya ini udah lansia gitu ya, udah lanjut usia gitu ya, gak bisa jalan gitu kan. Tapi sangat hikmat ini yang bernama Uwais Al-Qarni ini di masa remajanya sangat hikmat sama orang tua gitu ya. Dia kerjaan sehari-harinya menggembala kambing gitu ya, dengan upah hanya cukup makan sehari aja gitu ya dengan ibunya. Itu yang gitu. Suatu saat ibunya itu pengen naik haji, pengen ke Mekah, pengen ke Baitullah. Ini Uwais Al-Qarni itu agak ngahuleng gitu nya kumaha carana hayang ka Mekah gitu ya. Kendaraan gak punya kan, ari dulu mah kan pakai onta gitu kan, yang pada punya kendaraan mah pakai onta kayak gitu, walaupun berminggu-minggu, berbulan-bulan nyampe. Ini Uwais Al-Qarni ini punya ide mau menggendong orang tuanya dari Yaman ke Madinah. Coba berapa ratus kilo, itu kan sangat jauh. Itu ketika dia mendengar ibunya pengen naik haji, pengen ke Baitullah, dia itu membeli lembu. Uwais Al-Qarni itu punya uang membeli lembu. Tahu nggak lembu? Sapi apa kambing? Hah? Sapi, anak sapi. Anak sapinya. Ini anak ibu. Sanes anak ibu, sanes. Anak sapi. Nah, kieu ceritanya teh kieu. Uwais Al-Qarni teh ngandamel kanangna di bukit, di gunung, di bukit. Ngandamel kanangna teh di bukit, sedangkan rumahnya di bawah. Maka dianggap gila ku masyarakat oge, dianggap Uwais Al-Qarni teh. Jadi seorang Uwais Al-Qarni teh tidak terpandang di masyarakat, dianggap orang hina, tapi sangat mulia, sangat terkenal di langit. Iya teh. Jadi ketika itu beliau itu membeli satu ekor lembu gitu ya, dibuatkanlah kandangnya di bukit gitu. Setiap hari digendong ku anjeunna ka bukit, eta lembu teh bolak-balik tempo ngampi taekeun ka luhur dipanggul. Rek diangun turunkeun ka handap. Rek ngampoyana ngampi taekeun dipanggul. Kitu jeung kitu selama hampir kurang lebih 1 tahun. Di kitu nganggendongan wae eta. Ternyata maksud daripada tujuan Uwais Al-Qarni memanggul eta teh nyaeta supaya maneh anjeunna punya kekuatan keur ngagendong ibuna ka Mekah. Setelah sudah selesai, iya beki gede, beki kuat gitunya, naon si lembu ieu teh ngagedean kan beki berat gitunya. Nah udah begitu masuklah bulan haji, berangkatlah gitu ya, gitu. Digendong ibuna, ibu yang bernama Uwais Al-Qarni di Yaman ke Mekah. Masya Allah. Seorang Uwais Al-Qarni sampai diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi, ada kekasihku yang bernama Uwais Al-Qarni di Yaman gitu ya. Diwahyukan ke Kanjeng Rasul. Maka ku Kanjeng Rasul disampaikan kepada para sahabat, terutama ku Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Nanti ketika kalian bertemu dengan yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman gitu ya, minta doa sama dia, minta doa anak suruh Kanjeng Rasul deh. Tuh, itu seorang sahabat gitu kan.
anu darajatna tinggi gitu kan di hadapan Allah. Tapi saur Kanjeng Rasul, apabila engkau bertemu dengan seorang Uwais Al-Qarni dari Yaman, mintalah doa kepada dia. Jadi di cerita di riwayat eta teh Uwais Al-Qarni teh saking rinuna ka Kanjeng Rasul, pernah beliau minta izin sama orang tuanya ingin bertemu dengan baginda Nabi. Berjalan beliau ke Madinah dari Yaman, berjalan pengen ketemu. Ternyata ketika sudah nyampe di Madinah, ketuk pintu, ya baca salam, yang keluar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan apa kata Siti Aisyah? Bahwa baginda Rasul sedang bertempur, sedang di medan perang. Titip salam dari Uwais Al-Qarni dari Yaman gitu, ingin rindu. Saking rindu bertemu sambil Kanjeng Rasul itu di Yaman ngahaja itu geus kitu we ku Allah teh gitu ujianana teh uih deui we gitu da emut ka ibuna ka orang tuana anu lansia anu tos sepuh bade jeung teu damang gitu sieun kumaona uih deui we Kanjeng Rasul uninga gitu kedatangan Uwais Al-Qarni gitu. Maka dari situlah Kanjeng Rasul kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Ali, nanti ketika engkau bertemu, mintalah doanya. Dikasih tahu ku Kanjeng Rasul teh aya tandana cenah dina tanganna aya semacam bekas penyakit kusta gitu ya, putih ada titik. Nah, setelah beliau sudah wafat, sudah beliau enggak ada gitu ya. Jasadnya ya ketika di Khalifah Umar Sayyidina Umar bin Khattab datanglah bertemulah dengan Uwais Al-Qarni gitu ya. Bertemu katanya ada rombongan dari Yaman. Matakan setiap ada rombongan di Yaman ditanya setiap unggal haji eta teh lain di. Nah, ketika itu atas izin Allah bertemulah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dengan Uwais Al-Qarni. Lalu ditanyalah, man anta, siapa engkau? Kumaha Rasulullah teh ana Abdullah gitu ya. Terus saur Sayyidina Ali teh ya sama, saya juga Abdullah, hamba Allah. Yang saya maksud namamu siapa gitu. Saya adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman, begitu dan begitu. Tolong doakan kami. Sakumaha saur Kanjeng Rasul gitu kan sudah minta doana. Sayyidina Umar minta tolong doakan kami. Kumaha saur Uwais Al-Qarni apakah tidak salah seorang khalifah gitu ya, seorang pemimpin minta doa kepada orang semacam ini gitu kan. Jadi tawadhu gitu aja. Bersama-sama berdoa di situ. Inilah cerita orang soleh, masya Allah. Eta ka ibu gitunya, masya Allah. Eta jasa birrul walidain gitunya, jasa kepada orang tuanya sangat segitunya. Itu jadi gendong eta ka Mekah. Urang mah gendong ibu ka zaman muni. Kumaha coba, dak digduk gitu ya. Hari sapoe 2 poe mah ieu geus bulan-bulan nih. Kesel kumaha naon ningan ATW misalkan contoh. Itu aya wae lah eta mah emang bisikan setan. Ngahaja dah hayang ngancurkeun urang. Nah, setelah sudah bertemu dengan khalifah, dengan sahabat, hilanglah kabar Uwais Al-Qarni dan dapat lagi kabar beliau wafat. Kan tidak terkenal di daerah nanti, di kampung nanti tidak terkenal orang ahli ibadah atau kumaha, dikenali nanti orang hina we kumaha we nu gelo gitu. Orang Yaman, penduduk orang Yaman baru sadar, baru tahu ketika beliau wafat. Gimana wafatnya seorang Uwais Al-Qarni, seorang ahli Allah, seorang waliullah?
ketika wafat banyak orang yang mengurumuni gitunya, banyak orang kan, orang tersebut asing gitu, lain penduduk Yaman. Ketika dimandikan banyak yang menunggu mau memandikan, ketika dikapani banyak yang menunggu mau mengkapani, apalagi mau menguburkan, banyak orang yang mau menguburkan, tapi orang asing, bukan orang Yaman. Ternyata ditanyakan kepada ahli Allah, itu adalah para malaikat. Ahli Allah mau diurus lagi kepada malaikat. Mau apa lu apa tetangga anak mata kamu nyempelekin ke orang-orang anu model misalkan siapalah gitu ya, di hadapan Allah mah buat anjeunna punya nilai gitu. Kita yang misalkan yang terpandang baik, yang terpandang mulia, bisa jadi di hadapan Allah kita itu buruk gitu ya. Tapi saudara kita yang di pandangan kita itu buruk, sebaliknya wating anjeunna punya amal yang lebih di malam hari, punya amal yang tidak ketahui oleh kita, mulia di hadapan Allah. Matakan disinilah kita harus menyayangi sesama umat teh itu, jangan saling suudon, kudu saling husnudon. Jadi Uwais Al-Qarni bercerita, annahu qol, beliau berkata, marartu fi ba'di siyahati birahim. Ketika aku sedang di perjalanan, ya, sedang di perjalanan, beliau bercerita, birahim, ketemu dengan seorang pendeta. Faqultu, maka aku bertanya kepada beliau gitu ya. Ya rahib, ma awala darajata bi yarqahal murid gitu. Apa derajat yang pertama gitu ya untuk seorang murid gitu ya. Jadi Uwais Al-Qarni bertemu dengan seorang pendeta. Beliau bertanya, supaya menang ilmu anu manfaat ya, derajat anu tinggi di hadapan Allah teh kudu kumaha cenah itu. Bertanya ke seorang pendeta teh. Beliau qala radul al-mazalimi. Beliau menjawab, kembalikan perkara yang pernah didolimi oleh engkau, yaitu wa khifatu zahri min atiba'atinya, eta ringankan beban itu, tanggungan yang ada di pundakmu itu. Jadi ini contoh gini, ini ibrah, ambil pelajaran. Uwais Al-Qarni ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya, bertanya sama lamunnya bertanya kepada seorang pendeta gitu ya, bertanya supaya orang menang ilmu bermanfaat gitu ya, kudu kumaha cenah gitu, derajat supaya menang derajat tinggi di hadapan Allah teh kudu kumaha cenah. Maka apa kata beliau, kembalikanlah perkara yang pernah didolimi oleh kita. Jangan kita mendolimi sesama umat muslim, kembalikanlah perkara yang pernah didolimi agar tidak terlalu berat beban gitunya, beban gitu ya, tanggungan. Al-zahri min atiba'atinya, itu beban tanggungan yang ada di pundak kita gitu. Jadi ketika kita bersih hati ya, tidak dolim, tidak dikembali-kembalikan di naon istilah-istilah kulili menabura, jadi teu aya beban teh hampang, pundak beban-beban eta teh hilang gitu. Ketika sudah bersih eta beban, sudah ringan, masuklah itunya hikmah gitunya, derajat yang tinggi di hadapan Allah, dinaikkan ku Allah derajatna. Itu dikasihlah ilmu bermanfaat. Tah, ieu masuk karena hadis baginda Nabi, mata urang ulah teu meunang zalim
Itu selama kita masih ada hati berbuat dolim gitunya, yang sebagaimana disampaikan tadi, iri, dengki, hasud segala macam gitunya, moal menang derajat tinggi di hadapan Allah, moal menang ilmu manfaat, moal baik gitu. Iya makalah para ulama gitu, iya hadis baginda Nabi, orang kudu yakin, kudu percaya gitunya, kudu iman karena non disampaikan kepada beliau gitunya, supaya menang ilmu barokah, menang ilmu manfaat tak iya soal para ulama itu sudah dijelaskan di dia seperti itu saudara. Itu jelas Ibu? Baik. Baik, ini dikarenakan waktunya yang sudah cukup, materi nama hanya gini, waktu udah cukup gitu ya. Bisa wae materi mah dipanjangkan, bisa wae sampai ke jam 12 gitu ya. Kan tahun hari mau laranya ngaji, minggu hari mau laya bakal kosong. Nah, baik, kita hormati waktu ya, kita menghormati waktu gitu ya. Inilah ini baru hadis pertama ya, ini baru hadis pertama dan makalah dari para sahabat dan tabi'in sebagaimana yang dijelaskan di awal. Oh iya, dikit lagi. Fa innahu la yas'idu lil 'abid amali wa alaihi tabi'atu madlumah. Karena sesungguhnya perbuatan seperti itu tidak akan naik, tidak akan diterima lil 'abid bikin seorang hamba amali amalna wa alaihi tibaatun dalam tanggungan tersebut amadlimun ataupun penzoliman. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan, jadi maksudnya mual naik, mual nyampe amal orang kahapayunan Allah, namun dina hati masih karena ya sifat dolim itu, bersihkan hati. Nah ini baru hadis pertama ya. Insyaallah kalau ada umur itu kan yang akan datang kita masuk ke hadis yang kedua, makalah yang kedua maksudnya. Udah Ibu cukup ya. Mudah-mudahan kita berharap sama Allah mampu menjalankan apa yang disampaikan oleh para ulama, dan semoga yang namanya sifat syirik, dengki, ujub, takabur, hasud, tomah, bakhil dihilangkan, ditebihkan